Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Firman Tuhan di hari Sabtu. Biarlah kehadiran kami pada saat ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Apapun yang Tuhan berikan buat kita, apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, kita meyakini pasti itu yang terbaik. Dan Tuhan akan senantiasa menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Salam, selamat pagi, salam sehat bagi sahabat baptis semua. Firman Tuhan hari ini saya mengambil judul yaitu Yesus Peduli. Diambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawab orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami di mana kami boleh untuk berbakti walaupun melalui streaming ini, kiranya bisa memberikan kekuatan iman bagi sahabat baptis semua dan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita simpati, empati, atau mungkin kita hanya termangu, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Nah, lalu tindakan apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam tanpa berbuat apa-apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari cerita firman Tuhan ketika Yesus menolong seorang yang penuh dengan kusta. Yang pertama adalah Yesus peduli karena seorang kusta punya iman. Dia hanya berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengetahui isi hati yang paling dalam seorang yang berpenyakit kusta, mempunyai iman yang besar. Kalau kita melihat dari segi sosial, seorang kusta hidup terpinggirkan, dijauhi oleh banyak orang. Bahkan ia mau datang kepada Yesus dengan sebuah harapan bahwa dia ingin sembuh. Itulah iman yang membuat
seorang penyakit kusta tersebut datang kepada Yesus karena dia punya iman yang tinggi, punya satu harapan bahwa penyakit yang dideritanya itu akan disembuhkan oleh karena Yesus mampu untuk menyembuhkan penyakit. Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah dianggap buruk oleh berbagai orang. Bahkan stigma negatif dan perlakuan diskriminatif pun kerap dialami para penderita kusta, termasuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dari adat Yahudi pun mereka dijauhi. Di sisi lain, penderita seorang kusta pun merespon dengan menyembunyikan penyakit kustanya karena takut dijauhi oleh lingkungan. Nah, saudara, kekasih Tuhan yang dimanapun Anda saat ini berada, firman Tuhan di sini, Yesus melihat kesungguhan iman seorang penyakit kusta karena berani menanggung resiko ketika mereka atau masyarakat mengetahui ia datang kepada Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mau menyembuhkannya? Dari latar belakang seorang penyakit kusta pun, dia merasa dihina, terpinggirkan, dijauhi banyak orang. Justru Yesus mendekat dan mau menolong kepada seorang kusta tersebut. Karena Yesus peduli. Ketulusan hati seorang yang berpenyakit kusta membuat Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Karena dia punya iman yang besar, punya harapan, mengetahui bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan dan Yesus mampu berbuat banyak tentang penyakit yang dialami oleh banyak orang. Yesus hanya berkata, sembuh seketika, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya, betapa bergembiranya seorang yang berpenyakit kusta tersebut disembuhkan oleh Yesus, dan dia langsung pergi dengan penuh rasa sukacita yang sangat luar biasa. Nah, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita bisa mengambil satu hikmah dari cerita kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kepedulian Yesus tanpa memandang status seseorang, tetapi melihat hati dan kesungguhan dari orang itu. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang sama seperti apa yang dialami oleh seorang yang berpenyakit kusta ini, kita harus punya satu kesungguhan hati untuk datang kepada Yesus, datang menyembah Yesus, meminta kepada Yesus, berdoa agar apa yang kita alami ditolong oleh Yesus, apalagi pada saat pandemi ini. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Ketika mereka terpapar oleh virus, tentunya mereka merasa bahwa dirinya terpinggirkan, tersisihkan karena diisolasi mandiri. Datanglah kepada Yesus. Anda masih punya harapan, Anda punya harapan besar ketika Anda datang kepada Yesus, dan Yesus akan mampu memberikan kesembuhan. Yesus akan menyembuhkan apa yang Anda alami. Tetapi harus punya kesungguhan.
Yang kedua adalah ketulusan hati dan kesungguhan iman itu mampu mengetuk hati Yesus untuk menyembuhkan orang kusta itu. Tanpa memandang sosial, dari segi sosial, Yesus menyuruh untuk mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Seketika itu juga sembuh. Nah, sahabat baptis dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, kita bisa mengambil pelajaran dari iman seorang penyakit kusta dan juga kepedulian Yesus terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan dalam kehidupan setiap orang. Asalkan kita mau datang, kita akan ada harapan. Kalau kita mau berdoa menyebut nama Yesus, harapan pasti ada dalam kehidupan kita. Keinginan besar akan pertolongan Yesus membuahkan hasil. Seorang yang berpenyakit kusta disembuhkan karena dia punya iman yang besar dengan ketulusan hati. Kesungguhan iman dan ketulusan hati untuk datang kepada Yesus membuat kehidupan kita merasakan pertolongan Yesus karena Yesus peduli. Karena Yesus mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Yesus menolong kehidupan setiap manusia tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang status kita. Nah, sahabat baptis dimanapun Anda saat ini berada, janganlah kita khawatir. Janganlah ada kecemasan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita mengalami persoalan secara fisik, kita mengalami sakit. Datanglah kepada Yesus. Mintalah kepada Dia. Tuhan menjaga dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, walaupun singkat, tetapi bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan ini kami boleh untuk berharap dan mempunyai iman yang teguh hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kekasih Tuhan dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan datang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Padanya ada kepadanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Sahabat baptis, demikianlah acara Firsa pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sampaikan pagi ini boleh menjadikan berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Kiranya